bentuknya wujudnya tuh hitam gede, matanya kuning nyala gitu lah. Pokoknya gue adep-adepannya sama dia, gue jalan pertama. Jarak gue ke teman-teman gue itu ada 10 atau 5 atau 10 menit gitulah, udah lumayan jauh kan. Gue ngebut jalan, pas gue bas belok ngeliat jegrek. Hmm. Nih Bro Alvin tadinya mau jadi partner gue ke ini nih bro, kemana? Rinjani. Tiba-tiba dia melengos aja ngehe juga nih. Sorry Udah bang. jalan duluan ke Gua Bokareng. Gimana bro? Sono bro, Bokareng. ajaib bang, ajaib asli, ekstrim lah, ekstrim segala-galanya, lebih gokil dari kalau kita tuh di Jawa Barat dulu tuh salak lah ya ekstrimnya untuk jalur sama hal-hal kayak gitu. Ini lebih ekstrim bang. Lebih ekstrim ya? Iya. Lu berapa orang waktu itu? Jalur. Gue naik berdua sama teman gue cewek, anak gue waktu itu. Pantesan lu ninggalin gue nggak jadi ngensel. Ngensel Rinjani buat bawa Bokareng dia yang lu. Enggak, gue enggak ada, gue tandemannya cewek. Kagak, gue nggak ada agenda terselubung karena emang tiba-tiba gue nanya kan ke temen gue bawa kareng gimana gini gini gini, ya udah ayo berangkat gitu aja. Lu katanya diteror nih, benar tuh Vin? Iya, iya. Hah? Iya benar. Gimana tuh ceritanya? Teror hantu beneran atau gimana tuh? Nah, penampakannya kayak gimana? Ini sih bukan gue yang ngalamin ya, cuman kalau misalnya untuk visual sih si teman gue ini cewek. Kalau untuk visual, kalau gue lebih ke perasaan mungkin deh. Jadi gue hari pertama itu gue niatnya emang mau langsung sampai ke pos 5 tuh bawa kareng. Ternyata gue ada masalah fisik, gue sakit nih, perut gue sakit nih, itu sakit banget, jadi gue nggak bisa ngelanjutin. Itu udah sampai antara pos 2 sama pos 3 pertengahan. Terus akhirnya ya udah diskus gue sama teman gue, ya udah kita turun aja. Turun itu gue udah nggak bisa ngelanjutin jalan bang. Akhirnya gue stuck di setelah pos 1, sebelum pos 1 kalau dari bawah, pos bayangan namanya. Berapa jam lagi tuh kira-kira base camp? Sampai ke setengah jam bang, paling 20 menit lah. Tapi lu stuck di situ tuh ya? Jauh. Stuck di situ, gue udah nggak bisa jalan. Gue mau jalan, perut gue sakit, gue diri perut gue sakit, gue serba salah. Akhirnya ya udahlah, kita camp di sini, besok pagi kita turun, kita camp di Lembana. Gue niatnya gitu kan, kalau nggak ke Lembana kita besok ke Danau Tantra Lili nih niatnya. Oh ya udah, akhirnya gue ngecamp tuh di pos bayangan itu. Awalnya sih nggak ada apa-apa bang. Dari gue buka tenda itu jam 4 atau setengah 5 sore. Sampai jam 10 malam menjelang gue mau tidur itu nggak ada apa-apa. Setelah jam 10 baru kejadian deh. Kejadiannya kayak gimana sih, Vin? Awalnya si teman gue ini, si cewek, baca-baca lah, baca doa. Cuman kan baca doa pelan kan pasti kedengeran juga kan sama gue, kayak gitu-gitulah. Nah terus gue udah bilang sama dia, Kak lu kalau misalnya udah klimaks ngomong ya, jadi biar kita bisa ngobrol, biar ke alih gitu, perhatian lu ke itu tuh biar ke alih, suges lu tuh biar ke alih, maksud gue tuh gitu. Nah setelah nggak lama setelah itu dia bilang sama gue, Kak lu ada Al-Quran nggak di handphone lu? Ada. Ya udah setel Kak. Ya udah gue setelin tuh Al-Quran, kok nggak salah Al-Kahfi deh, gue setelin Al-Kahfi. Terus kejadiannya makin ekstrim tuh dia udah nggak berani melek lagi nih bang, udah nggak berani buka mata, pokoknya udah merem aja, ngomong sama gue tuh merem. Nah gue di situ juga ngerasa kayak ada aneh banget nih gitu, atmosfernya, hawanya udah beda, ini udah gak enak nih gue bilang. Ya udah akhirnya setelah itu dia kayaknya gue ngerasa nggak kuat, dia kayak mau nangis atau gimana gitu, udah panik lah pokoknya mukanya. Dia bilang sama gue, Kak
kita turun malam ini ya. Gue sebenarnya udah ngelarang, udah jangan turun malam ini, bahaya. Gue bilang gitu, takutnya gue bahaya eksternal, kayak misalnya entah nyasar atau gimana kan, atau kecelakaan atau jatuh atau gimana gitu karena gelap, terus headlamp juga gimana gitu. Nah terus akhirnya dia nelpon nyokapnya, dia cerita lah pakai bahasa daerahnya dia, yang intinya katanya ada yang gangguin, terus dia nelpon nyokap itu, komunikasi terus nih sama si anaknya nih, sama temen gue itu di dalam tenda itu kebetulan masih dapat sinyal tuh bang. Komunikasi terus, yang ditanyain sama nyokapnya itu bukan anaknya, malah gue, itu si Alvin gimana keadaannya sekarang, begitu terus beberapa kali nelpon gitu terus, hingga akhirnya dapatlah nomor orang basecamp di Lembana. Akhirnya kami dia minta evakuasi gua. Nah setelah dievakuasi, Sebentar, itu ada ini kejadian. dievakuasi karena memang kondisi lo waktu itu memang ngedrop ya? Atau karena memang bukan, fenomena makhluk karena astral itu? Iya, fenomena metafisika itulah. Nah ya udah, gue kalau misalnya kondisi gue kalau misalnya ngedrop, udah gue mendingan stuck dulu. Kalau misalnya emang nggak bisa, gue baru minta evakuasi. Ini gue masih bisa nahan untuk kondisi gue kan. Ini masalahnya si temen gue ini udah nggak kuat katanya, nahan segala macamnya lah. Dia di visualnya itu katanya ngelihat si penunggunya itu marah. Katanya marahnya bukan sama dia tapi sama gue katanya. Gitu. Jadi yang bermasalah tuh gue katanya. Emang lo ngapain baru di situ? Lo buat salah apa lo di situ? Ini gue naik gunung kan beberapa kali sama cewek ya bang, ya berdua doang nih. 2014 gue berdua doang ke Pangrango, terus tahun 2017 gue berdua doang ke Gede. Nah ini juga berdua doang nih ke Bawah Kareng. Gue nggak ada pikiran macem-macem, apalagi pikiran mesum nih, bersih lah otak gue kalau di gunung. Masalahnya gue cuman bawa arak itu doang. Gue bawa alkohol itu doang. Nggak tahu ya, mungkin di situ nggak boleh kali, soalnya di Jawa sih santai aja kalau gue, bukannya songong ya, tapi emang biasa aja gitu. Iya, buat ngangetin doang. Emang gue nggak ada niat buat high di atas ya gitu, nggak ada pikiran untuk high di atas gitu, nggak, cuma buat gue minum kopi sampai gue campur arak anget, udah gue tidur gitu, maksudnya cuma gitu doang, nggak ada niatan lain. Itu bro, apa fenomena apa yang lo rasain waktu itu? Itu kondisinya udah malam ya, berarti lo udah diriin tenda waktu itu ya di situ ya? Udah rapi lah ya, udah makan segala macam, fisik lo juga udah mulai bener, udah rehat lah ya, udah enak gitu. Lagi, udah recovery lagi gue. Nah itu gue ngerasa setelah gue ngomong, jadi sebelumnya bang, sebelum gue ngomong udah klimaks ngomong itu, jadi gue sama dia tuh denger dari arah bawah menuju camp gue itu ada yang jalan beberapa orang. Gue dengerin sama dia, cuman gak nyampe nih orang nih. Mungkin gue mikirnya waktu itu mungkin doi camp di belakang gue nih, di bawah gue, atau lewat jalur lain, karena ada beberapa jalur kan, cuman gak ngerti juga gue mikirnya masih logis aja, masih berpikir baik-baik waktu itu. Cuman ternyata kata dia itu dia datang ke kita, katanya. Oh ya udah, gue bilang. Nah yang gue rasain itu kayak ada konflik batin aja bang. Gue kayak ngerasa ada konflik batin lah, gue susah juga ngejelasinnya. Konflik batin apa ya? Perasaan was-was psikologis lu terganggu gitu ya? Iya bisa kayak gitu ya. Iya, benar bang, kayak gitu, semacam itulah. Psikologi gue udah terganggu banget, terus kayak perasaan was-was, terus nggak tenang ya gitulah. Kayak misalnya lu naik gunung, lu ngerasa jalan ini salah, tapi lu ngerasa jalan ini benar tapi lu tersesat, ya seperti itulah, sama seperti itu. Kalau temen gue itu dia kayak dia bisa melihat, yaitu dia bilang itu penunggunya marah. Mukanya tuh udah marah banget gitu, bukan kayak seperti orang yang marah, yang sangat marah, sangat emosi, kata dia gitu, gambarannya seperti itu. Kalau gue untuk melihat itu bukan di situ kejadiannya, setelah itu
di hari berikutnya kalau gue. Sebentar, berarti ketika itu kondisi, ini gue coba berpikir logis ya, Vin. Waktu itu kondisi lo sedang drop ya, waktu itu ya. Dan si temen lo itu cewek kebetulan ya, juga kondisi fisiknya gimana? Kalau si cewek itu kondisi fisiknya itu oke sih. Oke ya, kondisi fisiknya oke. Kalau gue bisa dibilang, ya benar kata lu, kalau misalnya kita berpikir logis, emang waktu itu gue juga jatuhnya masih jet lag, Bang. Jadi gue dari Denpasar sampai ke Goa itu, sampai penginapan di daerah Tugu Minasa, itu sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam itu gue nggak tidur, gue masih nge-report laporan kan sampai jam 3, gue nggak tidur lah, pokoknya jam 5 itu gue baru tidur. Jam 5 baru tidur, jam 6 gue ditelepon dibangunin. Katanya dia mau jemput, ya udah, gue mandi, gue sarapan. Sekitar jam 8, gue jalan, jam 8 atau jam 9 pagi gitu, gue jalan tuh dari Goa, dari Goa, dari Tugu Minasa ke Lembana, itu sekitar 2 jam gue naik motor. Itu gue udah ngantuk-ngantuk sih, udah ngantuk banget, udah sebenarnya emang udah lemah banget, udah. Cuman kalau misalnya gue cancel nih, gue delay gitu, udah kayaknya untuk besok gitu, kayaknya nggak bisa karena gue harus balik lagi nih tanggal 29 gitu. Akhirnya gue paksa naik, akhirnya drop. Ya sampai malam itu rasa capek sih masih ada gitu ya, mungkin itu faktor psikologis juga, bener kata lu, Bang. Nah, kalau yang temen lu lihat ketika di tenda, ketika long camp di mana, yang dia lihat benar. Apa tuh? Itu cewek mukanya marah merah gitu, mukanya marah, matanya merah, ya. Itu mukanya udah nggak enak lah, pokoknya kayak seolah-olah tuh udah ngasihnya, lu cabut deh dari sini mendingan daripada lu di sini, gue nggak suka nih ada lu, ya mungkin gitu kali ya penggambarannya. Iya gitu. Ya udah, akhirnya ya karena itu dia minta evakuasi. Ya udah, akhirnya dia evakuasi jam 1 malam, gue dievakuasi. 1 malam itu berarti ada tim dari mana tuh? Dari basecamp ya? Naik ke atas buat jemput lu ya? Iya, ada teman-teman dari MRB namanya Mountain Rescue Bawah Karaeng. Itu basecampnya di Lembana banget. Nah, pas kejadian itu ada 1 orang yang evakuasi. Gue dievakuasi 4 orang. 4 orang itu 1 orang pas gue lagi packing tenda nih dalam carrier, itu gue nggak tahu, kayak mungkin mau dimasukin atau gimana, dia doi jackpot sambil nunduk diem terus jackpot itu tiba-tiba aja gitu. Muntah. Penjelasannya kenapa waktu itu? Lu sempet nanya gak ke dia kenapa di bawah? Gue sempet nanya, mereka juga cerita, katanya yang penunggu ini yang marah banget sama gue itu, dia mau masukin si yang evakuasi nih, si abang-abang rescue ini. Nah ya, terus katanya mereka nggak senang kalau misalnya gue diselamatin dari situ, katanya. Oh, itu yang bilang itu apa, yang jackpot itu ke lo tuh pas nyampe bawah ya, ternyata ya. Iya, sama juru kuncinya namanya Tata Jabar juga cerita seperti itu, katanya mereka ini nggak senang kalau misalnya gue diselamatin gitu. Nah, gitu. Lu sempat ngobrol apa lagi sama juru kuncinya? Kenapa dia nggak suka sama lu? Apa karena memang karena lu bawa arak waktu itu, atau ada mungkin larangan yang lu langgar gitu di sana? Enggak. Kalau larangan, katanya gue itu nanya sama teman gue juga ya, Bang ya. Jadi gue ada beberapa teman tinggal di Goa, gue nanya. Tadi gue nggak nanya sih, cuman dia bilang lu jangan pakai pakaian warna merah, itu 1. Nah, tas pinggang gue itu warnanya merah darah, Bang, masalahnya. Itu salah satu faktor, katanya. Terus yang kedua, gue bawa arak. Yang ketiga itu sekitar jam 8 atau jam 9 gue sempat ketemu 4 pendaki dari Maros. Dia sempat istirahat di camp gue tuh.
Empat pendaki itu. Terus ya namanya kita ketemu di gunung kan bercanda-canda gitu, gue bercanda, terus ya mungkin gue tanpa sadar gue ada bercanda dengan kata-kata kasar mungkin ya. Pin, kan lu ngerasain sendiri nih, Pin. Terus kata lu juga kalau nggak salah di bawah itu setelah turun ke base camp, lu juga sempet apa? Mencoba lagi ya naik ke mana? Ke Lembah Rama. Lembah Rama, mau trekking lagi ya gitu, trekking tipis-tipis ya ke situ ya. Nah di situ lu katanya ngelihat suatu jadi makhluk itu benar wujudnya ada tuh ya. Ada, itu ada. Nah jadi setelah turun gue sempat istirahat semalaman lagi nih di Lembana. Itu niatnya gue udah mau nyari tempat nih, mau kemana ya, pokoknya mau keluar dari daerah tinggi Moncong itu, daerah bawah Karaeng. Terus ada temen-temen dari MRB ngajakin, nawari, kita ke Lembah Rama aja lah, katanya, daripada lu bang udah di sini nggak kemana-mana nih, kasihan juga jauh-jauh dari Bali. Oke lah, ya udah. Terus gue discussnya sama temen gue cewek, gimana, yaudah nggak apa-apa kalau ke Lembah Rama, yang penting ada orang sininya. Diantar lah gue sama dua orang akang si Lembana tuh, jadi mengepat. Itu kejadiannya pas maghrib bang, jalan di daerah hutan lumut namanya. Di daerah hutan lumut itu, gue lupa tepatnya setelah pos 2 atau sebelum pos 2 gitu, sebelum Sungai 2 atau setelah Sungai 2 gitu. Maghrib gue istirahat, duduk mencar, kita istirahat duduknya mencar-mencar lah. Gue hadapan-hadapannya sama temen gue yang cewek ini nih, pas maghrib itu. Gue ngeliat di belakang dia jarak 10 atau 15 meter gitu, kayak ada anak umur 8 atau 9 tahun gitu lah ya, hitam gitu, lari bang, truk kayak gitu. Terus gue langsung refleks, astagfirullahaladzim gitu kan, istighfar gitu. Terus anak-anak udah pada bete dia bang sama gue. Terus akhirnya yaudah jalan lagi lah, akhirnya jalan. Yang kedua itu menuju udah mau sampai Lembah Rama, namanya alun-alun kecil atau lapangan kecil gitulah. Jadi dia tracknya belokan gitu ke kanan, lurus belok gitu ke kanan, nyimpang gitu ke kanan, terus hutan gitu kan. Nah di situ gue juga ngeliat tuh, itu bentuknya, wujudnya tuh hitam gede, matanya kuning nyala gitu lah. Pokoknya gue depan-depannya sama dia, gue jalan pertama. Jarak gue ke teman-teman gue itu ada 10 atau 5 atau 10 menit gitulah, udah lumayan jauh kan. Gue ngebut jalan, pas gue bas belok ngeliat jegrek, gue ngeliat, gue langsung putar balik lagi bang, pokoknya gue harus ketemu anak-anak dulu nih. Nah terus gue ketemu ada temen anak sono namanya Akbar. Kenapa bang, katanya. Nggak apa-apa, gue nungguin aja gitu, untuk sepik-sepik aja biar nggak panik semua, maksud gue kan. Nah setelah itu pas turun dari Lembah Rama, ternyata si 3 orang ini ngedenger tuh pas gue ngeliat yang kedua kali itu, dekat mau udah sampai Lembah Rama itu, dia ngedenger katanya di atas kepalanya dia ada aungan macan gitu, harimau gitu. Oh jadi yang ngedenger itu nggak cuma lu ngedenger gak kalau gitu? Enggak ya? Gue nggak ngedenger karena gue di posisinya udah duluan, tapi gue ngeliat terus gue putar balik gitu, balik kanan lagi lah, daripada ngaco nih, gue udah bilang ngaco nih, gue bilang gitu. Ya udahlah gue balik, tapi mereka nggak denger. Pas gue kejadian itu mereka denger ada suara aungan macan gitu. Macan ya? Iya. BTW di sana macan masih ada gitu? Masalahnya bang, macan itu nggak ada di Pulau Sulawesi ya, atau Kalimantan. Gue juga bang. Itu bro, macan itu ada gak di Sulawesi ya? Macan itu macan kumbang ada kali ya. Kalau harimau nggak ada. Kalau macan tutul gitu ada gak ya? Gua rasa sih nggak ada. Dia endemik Jawa, Sumatera, Bali deh. Tahu gue macan itu, di luar itu nggak ada macan Indonesia tuh. Tahu gue, orang di Lombok aja udah nggak ada macan kan, Nusa Tenggara. Coba nanti gue cari tahu deh. Kucing hutan mungkin ada. Tapi memang mitosnya di sana penunggunya itu apa yang lo tahu? Nah itu dia, gue nggak tahu. Gue kalau untuk mitos penunggunya gue nggak tahu ya. Cuman pas gue turun dari Lembah Rama, gue sama anaknya Tata Jabar diginiin. Lu kemarin bang ada yang ngikutin lu tuh, siapa ya, gue bilang.
macan putih katanya. Gue nggak ngerti macan putih maksudnya apa. Macan terus gue tanya ngikutin dia, lu dari atas nih, dari pos bayangan dari Lembana. Dari Lembana. Oh, oke. Terus pokoknya gue nanya gini deh, itu macan itu siapa? Itu dia adanya gimana bisa sama gue, kata dia. Itu dia ngejagain lu katanya. Oh, ya gue percaya nggak percaya sih, karena gue emang secara bukti empiris gue belum pernah ngalamin hal-hal kayak gitu kan, jadi gue masih belum percaya. Ya berpikir ya udahlah gitu aja gitu. Dia ngejagain lu, Vin. Jangan-jangan yang ribut itu penjaga lu sama penunggu sana lagi. Bisa jadi begitu? Bisa jadi kayak gitu kata dia. Oh, bisa jadi penjaga gitu, lu kata dia. Cekcok gitu ya sama sana gitu ya. Iya. Chaos gitu ya. Lu nggak permisi lu masuk sini lu. Iya, mungkin kali ya. Bisa jadi bang, soalnya jujur aja ya, gue selama naik ke gunung di Jawa itu dari 2004 sampai terakhir gue naik ke Argopuro 2019, itu gue nggak pernah ngalamin apa-apa bang. Jadi baru ini doang. Pengalaman pertama lo ya, bisa dibilang yang begitu ya. Hal-hal mistis baru ini nih. Iya. Dulu gue nggak tahu itu hal mistis atau bukan ya, tapi pertama kali gue ngalamin itu di Salak tahun 2006. Gue naik berdua sama temen gue dari Cimlati 2006 itu masih jalur ilegal kan, masih jalur evakuasi buat orang-orang kecelakaan. Masih belum bayar lah kita masuk. Nah itu kejadiannya gue di pos 3 yang pos air bang. Air terakhir di Cimlati kan pos 3 ya. Nah, kalau harusnya kan gue kalau misalnya mau naik ke pos 4 itu kan lurus dari pos air. Yang pet bocor gitu ya, yang ke arah Curug. Iya, Curug kan ke kanan ya. Curug kan ke kanan. Gue jalannya ke kiri nih bang. Gue jalan ke kiri. Itu gue udah jam 9 malam, akhirnya gue nyerah. Ya udahlah, sama temen gue tuh namanya si Alek. Ya udah Lek, kita nge-camp di sini aja, kita nge-bivak. Gue bawa tenda, cuman gak bisa bikin masang tenda karena emang jalur setapak. Kalau untuk bivak doang sih bisa gitu. Akhirnya gue bivak, gue tidur antara sebelah kirinya tebing, sebelah kanan jurang. Gue tidur, teman gue di sebelah kiri dekat tebing, gue dekat jurang. Tidur keadaan gerimis, kecapean, kelaparan, kedinginan. Terus gue tidur kayak ngelihat di sebelah kirinya teman gue itu kayak ada warung bang. Ada warung, terus serius ada warung, ada kopi, dia jual kopi, jual gorengan. Gue inget banget terpalnya warna hijau stabilo gitu, terang lah. Terus gue bilang, Lex, kita ke situ aja, itu ada warung. Udah lu tidur. Gue inget banget temen gue ngomong, udah lu tidur, lu halu lu, katanya gitu. Oh ya udah. Nggak lama gue ngomong kayak gitu lagi, terus gue dibangun, bang, lu ngerokok. Gue ngerokok. Ternyata oh ya udah gue halu. Terus udah enakan gue tidur lagi sampai pagi. Ya cerita gitu, lu halu semalam, lu nggak tahu ngigo atau gimana, lu pokoknya kecapean semalam udah parah. Lu sampai ngomong kayak gitu. Oh ya udah, gue nganggapnya sampai saat itu gue halu, gangguan psikologis karena capek segala macem kan. Banyak hal juga. Gue juga pernah tuh kebetulan di Argopuro yang cerita itu. Iya, gue lucu bang itu bang, dari anjir. Gue naik berempat ya. Gue naik berempat. Itu memang agak gila gue karena waktu itu kan dikejar waktu. Tiket pesawat. Gue hajar tuh 2 malam Argopuro. Gila itu sih, lu dari bawah. Lu sampai base camp itu sore berarti ya bang ya? Gue jalan dari bawah itu sore ya. Sore terus enggak sore gue lupa jam 2 jam 3 gitulah. Terus di bawah pos air ya, pos 1 tuh. Sebelum itu dikit nggak jauh. Gue juga awalnya di situ. Di situ gue nge-camp, besoknya gue hajar langsung ke Cisentor. Itu lu bayangin Pang, gue tiap hari dirin tenda jam 12 malam. Jam 2 paling lama tuh gue jam 1 malam gue dirin tenda di center tuh. Itu kondisinya udah parah banget tuh. Awang lu kenal Awang kan, pas nyampe Center tuh. Dia udah
merasakan apa tuh, kayak ngelihat itu taman bermain bagus, cantik, penuh bunga segala macam gitu loh. Parah banget. Gue mikir, wah, udah parah banget sih memang kondisinya waktu itu. Itu dia ngomong itu si Awang ngomongnya udah orang-orang bang kalau ngomongnya asik, asli sih ngomongin serius dia. itu aman, kita di situ aja ya, padahal kita lagi mau dirin tenda tuh di center air tuh di samping. Berarti lu udah nyebrang sungai ya? Belum sempet nyebrang sungai, masih di sisi sebelah sininya tuh. Buset, masih di seberang sungai, masih di seberang sungai. Iya. Terus. Nah, iya sih, gue pikir agak tipis gitu. Kadang-kadang kan banyak tuh kalau nonton YouTube gitu kan, cerita-cerita tentang misteri gitulah. Iya, paham. Ngelihat ini, ngelihat itu di sini. Kalau gue pribadi sih, Vin, gue apa ya? Gue seumur umur memang selama gue mendaki, gue memang belum pernah merasakan itu sih, hal-hal yang begitu. Gue tapi gue nggak pungkiri juga kalau itu mungkin ada ya. Iya, sama. Tapi kalau setelah kejadian itu, teman-teman gue tuh kan kayak Oleng juga pernah tuh, Awang, flashback setelah itu ternyata kalau dipikir-pikir, itu jangan-jangan memang karena faktor fisik, psikologi, capek. Jadi nggak fokus, jadinya kebawanya ke halusinasi, itu sebenarnya apa ya? Mountain sickness tahap awal kali itu, udah dikit lagi kalau itu udah bego tuh. Nah itu ngerinya kan di situ tuh, Pin. Iya sebenarnya masuk akal, bisa jadi itu emang gejala-gejala AMS sih bang ya. Iya. Kalau secara ilmiah ya, kita ngomong secara saintis. Iya. Gue juga ngerasanya sih gitu, cuman pas kejadian ya udahlah gitu. Cuman kesini-sininya ini ada penjelasannya loh. Orang tuh ngelihat hal-hal kayak gitu ada penjelasannya. Terus setelah gue baca-baca ternyata emang saat kecapean itu psikologi orang tuh terganggu, terus apa yang dipikirkan itu terproyeksi jadi suara, visual dan semacamnya lah gitu. Tapi di Bau Kareng nggak cuma lo doang kan ya, Vin? Si temen lo juga begitu juga, yang merasakan itu juga ya? Iya. Kalau itu sih gue nganggapnya itu gimana? Ya mungkin dia benar atau lo halu atau memang benar-benar ada yang gangguin lo? Bisa dibilang halu sih ya bang ya, soalnya ya gitu, gue belum pernah secara empiris tuh belum bisa ngebuktiin. Minum arak? Udah, kayaknya itu tuh. Itu efek arak kayak gimana tuh bang? Lu yang ngerasain itu kondisinya udah level apa tuh? Kalau dibilang high belum, cuman kalau misalnya gue jadi slowly ya iya gue slow gitu, santai, pikiran tuh euforia sih waktu itu, euforia, cuman nggak euforia banget kayak ya, cuman mungkin karena si teman gue bawanya panik, mungkin gue jadi kebawa juga panik kali ya, bisa jadi gitu kan. Kalau temen lo panik, psikologinya terganggu karena ngeliat kelakuan lo begitu, bisa jadi juga kan? Bisa jadi. bisa jadi bang. Nah terus masalahnya si temen gue ini cewek, katanya dia baru pertama nih nanjak berdua banget gitu. Oh gitu. Bisa jadi ada rasa ketakutan, rasa was-was, ya itulah banyak faktor kan. Jadi bingung nih antara halu atau memang ada gangguan mistis nih ya. Iya, karena ya gitu bang, gue nggak percaya sama hal-hal mistis itu ya karena emang gue belum ngebuktiin secara empiris, itu satu. Tapi gue kalau dibilang lu percaya, ya percaya juga, sama kayak udara kan, dia ada tapi kita nggak bisa ngelihat gitu. Kita bisa ngerasain adanya udara tapi kita nggak bisa ngelihat, itu mungkin juga. Gue sih sekarang lebih ke itu gue halu aja lah, gue kecapean, terus gue minum arak, gue bego kan gitu kan ya, itulah mungkin kalau gue sih mikirnya gitu.
bukan bermaksud gue ngerendahin orang yang percaya hal-hal kayak gitu ya Bang ya. Nggak ada maksud gue ngerendahin orang-orang yang percaya sama hal-hal kayak gitu. Yaitu kepercayaan masing-masing aja sih. Gue soalnya banyak banget Vin denger cerita begitu tuh. Ngeliat apalah, ngeliat inilah. Kalau lagi nongkrong tuh kan ya, kadang gimana gitu. Tapi setelah dikorek gitu, ternyata memang kondisi fisik dia nggak oke. Emang kalau udah parah, perut kosong, capek fisik, ya gitu deh. Itu, iya makanya gitu kalau makanya gue berusaha kalau misalnya gue udah nggak kuat fisik nih, gue lebih baik gue diem dulu istirahat atau enggak gue harus turun gitu daripada nanti halusinasinya makin parah gitu, bikin repot banyak orang gitu. Makanya kemarin pas gue discuss, gue udah nggak kuat gitu. Di antara pos 2 sama pos 3 gue udah discuss. Kata temen cewek gue, kalau lu egois lu naik ke atas. Cuman kalau lu mikirin orang-orang kita turun. Ya udah akhirnya emang kita harus turun gitu. Ya udah akhirnya turun, ternyata badan udah fit tapi kondisi psikologis gue masih ngaco nih, masih ngacak nih, masih random. Ya udah akhirnya ya gue kayak ngerasain kayak hal-hal kayak gitulah. Ditambah lagi si cewek itu kan baru pertama naik berdua. Itu mungkin ada rasa ketakutan atau gitu ya. Was-was nggak nyaman sama lo gimana ya? Iya, bisa jadi sih. Kalau terganggu. dia mikirnya gue diapain ya malam ini. Lu buat arak pula gitu kan. Kagak, gue emang dari jauh-jauh. Iya, gue tahu lo itu kan sesuatu yang biasa. Ya, lu kan sering kan begitu jalan begitu kan memang. Iya jalan gitu. Iya. Iya jalan sendiri. Gue naik ke Salak beberapa kali sendiri pun bawa arak ya biasa aja gitu. Gue kalau capek ya istirahat, gue tidur. Besok pagi gue jalan lagi nih. Itu nggak terjadi apa-apa. Gitu. Karena emang ya itu psikologis gue udah terganggu, kecapean, jet lag, gue belum tidur, ngurusin masalah kerjaan. Ya udahlah akhirnya kejadian lah. Tapi gue khawatir sih kadang karena kita nggak tahu itu apa, banyak kan yang pendaki-pendaki itu yang nggak tahu ngeliat fenomena gitu, jadi penanganannya jadi salah. Kadang karena udah parno, karena kan parno takut semua gitu, tiba-tiba langsung dihajar turun kan semua. Padahal kan obatnya kalau logiknya gitu ya, kalau memang dia udah, karena mindset gue mikirnya lu halu, lu capek, psikologis lu terganggu, ya udah istirahat dulu, lu makan enak, lu tidur dulu di situ baru dilanjutkan, kan begitu kan mikirnya kan. Kalau gue ya gue nggak tahu benar, tapi ketika lu gue juga gitu. merasakan fenomena itu kan, terus lu maksain turun, itu menurut gue bisa lebih fatal tuh, karena lu udah nggak beres otaknya, udah halusinasi semua itu. Udah ya. Ya itu sih makanya kalau misalnya banyak orang yang tersesat di gunung, gua rasa itu juga sih Bang faktornya. Harusnya dia lebih tenang dulu ya, santai dulu gitu, ada yang menenangkan lah satu orang gitu. Jangan asal turun. Saat asal turun kan kita nggak tahu, ternyata di pertengahan jalan ada percabangan jalan, kita nggak orientasi segala macam, tiba-tiba salah, kejadian lah, hilang di gunung atau apa. Harusnya emang bener, lo harus nenangin dulu, lo minum lah, seenggaknya minum dulu, santai dulu, ngelepas capek dulu, baru jalan lagi pelan-pelan. Harusnya sih gitu.